Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Nur Nafiiyah. Saya akan menyampaikan terkait penelitian. Jadi ceritanya ini masih sama, yaitu bahwa saya tadi belum sempat, yaitu bahwa kalau kita melakukan penelitian itu bukan langsung membuat judul, bukan, tapi yang harus kita lakukan yaitu membaca dulu. Setelah selesai membaca, kita mengusulkan apa yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi contoh misalkan tadi saya sudah melakukan search, intinya itu saya datanya ngambil dari Kaggle. Nah, datanya setelah saya ambil dari Kaggle itu intinya sudah ada kok penelitian terkait itu. Cuma apa yang membedakan itu jenis gambarnya aja, yang membedakan jenis gambarnya. Ini datanya saya waktu nyari di Kaggle itu namanya cell image. Nanti contoh datanya kayak gini, parasit sama unparasit ini loh. Nah kayak gini, hampir sama kayak tadi, cuma bedanya kayak gitu, parasit sama unparasit. Nah setelah dapat nih apa data sama penelitian sebelumnya, nah itu yang membedakan apa dengan kita. Kalau di sini kan dia mengusulkan transfer learning dilakukan concatenate, jadi transfer learningnya yaitu ada apa ini, sebentar saya geser ke bawah, tadi saya sudah baca sekilas. Nah ini ada Inception V3, ada ResNet 152, ada Inception ResNet V2. Nah ini hasil fitur-fiturnya di concatenate. Terus nanti ada layer-layer yang di hidden itu, nah baru dilakukan klasifikasi. Nah misal kita mau mengusulkan nih, oh saya tidak mau menggunakan ini concatenate, yang saya usulkan adalah hasil fitur. Misalkan di sini hasil fiturnya, misalkan saya menggunakan ResNet 152, terus saya lakukan klasifikasinya tidak menggunakan ini, tapi saya menggunakan mesin learning. Nah itu sudah ada beberapa penelitian seperti itu. Cuma tadi saya mencari artikel yang pas, yang saya punya itu nggak nemu-nemukan. Nah udah ini aja. Nah terus nanti tinggal menyesuaikan gambarnya. Jadi saya sudah ada code-nya. Saya menggunakan di spider di sini. Ini kita harus memanggil, nah ini ya, from kerasnya harus kita rubah. Saya rubahnya, saya sesuaikan. Ini kan ResNet, saya mau pakai ResNet 152. Ya udah saya ambil ResNet yang 152. Nah, ini keras aplikasi. Di sini tersedia apa saja. Ini ada ResNet 152. Saya ambil 152. Nah ini ResNet. Saya menyesuaikan yang di sini. Saya sudah dapat code ini, saya peroleh dari sini. Nanti saya tunjukkan linknya. Nanti saya tuliskan sekalian linknya dari sini. Ini pokoknya saya ngambil dari sini. Nanti bisa dicari aja. Saya perbaiki yang di sini. Udah. Misalkan diimpor. Ini ya. Maaf. Udah. Terus ini nanti foldernya tinggal menyesuaikan kita. Gambarnya mau ukuran berapa? Misalkan ini saya pakai ukuran 128. Nah, nggak apa-apa. Terus ini tadi sudah saya sesuaikan model, data saya ada di train. Gambarnya ekstensinya PNG. Terus ini model validasinya ada di test. Nama filenya dengan ekstensi PNG juga. Kemudian ini bukan VGG tapi kita sesuaikan. Nah, ini nggak apa-apa, ini hanya variabel. Ini variabel. Misalkan diganti ResNet. Berarti ini diganti ResNet. Ini sudah saya sesuaikan dengan tadi. Sebenarnya saya sudah nyoba, ini contohnya sebelah kanan. Nah ini menggunakan, karena
sebelumnya tuh saya kelasnya ada 3 yang sudah saya buat di video sebelumnya, yaitu kelasnya citrus, penyakit daun greening, block spot, sama satunya apa ya, pokoknya itu akurasinya tadi kalau SVM 50% ke atas, yang ini hanya 43. Ini pakai KNN yang ini. Nah, sebelah kanan. Saya lanjut yang ini dulu bentar. Nanti kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Resnet, resnet. Nah, ini saya pakai logistik regresi untuk klasifikasinya. Resnet. Resnet saya sambil ini masih ada VGG atau enggak, saya set VGG. Enggak ada yang VGG. Saya cek lagi. Jadi ini adalah proses membaca gambar yang ada di folder trend menggunakan glop. Terus setelah diambil gambarnya masing-masing, ini nanti disimpan dalam list ini. Mohon maaf. Terus ini labelnya. Nah, ini disimpan dalam, pokoknya di dalam list. Kemudian gambar tes juga sama. Ini pokoknya di. Terus habis itu dibuat split, ini proses split. Ini intinya melakukan encoder kelasnya kan tadi dalam bentuk teks ya, diubah ke bentuk angka. Terus sudah, selanjutnya memanggil fungsi ResNet-nya atau library ResNet transfer learning-nya. Kemudian di sini melakukan, ini intinya itu bukan melakukan prediksi, bukan, tapi mengambil fiturnya gitu. Nah, diambil fiturnya, extraction fiturnya di sini. Terus nanti baik itu gambar yang training ataupun tes dilakukan sama, terus dilakukan klasifikasi. Ini dibuat model training klasifikasinya. Kalau ini melakukan training mengambil fiturnya, terus di sini diprediksi, terus ini juga sama, data tesnya digitukan lagi juga. Kemudian dilakukan matrik evaluasinya menggunakan akurasi. Ini menggunakan confusion matrix. Nah, ini nanti ditampilkan dalam bentuk headmap. Ini headmapnya. Headmapnya itu intinya ini adalah karena confusion matrix itu kan sesuai, kalau kolomnya kelasnya ya sesuai kelas. Jadi kalau kelasnya 3 ya kolomnya 3, barisnya 3. Jadi ini menunjukkan yang benar ini ya. Yang benar nomor 12 warna ungu sebelah kiri atas 0 itu menandakan bahwa kelasnya itu jumlah yang benar 12. Terus kelas nomor 1 yang benar 6. Kelas nomor 2 yang benar 29. Oke, nanti kalau ada error kita perbaiki, saya running aja. Nah, ini proses kan. Ini ada kesalahan, tidak dikenali model ResNet ini. Tidak dikenali. Saya pakai, maaf, tidak dikenali. Atau saya pakai ini. Saya pakai ResNet 50 aja. Saya contoh milik saya yang sebelumnya ada. Maaf, ResNet 50. Tadi nggak dikenali. Biar nggak ini. Udah, saya pakai ResNet 50 aja. Ini ResNet 50. Ini ResNet 50. Saya bersihkan dulu ini biar tidak mempengaruhi. Udah, saya running. Masih nggak mau. Oh, caranya beda. Bentar. Saya cek lewat oh, ini caranya manggil.
Saya salah caranya manggil. Berarti tadi kalau itu ya caranya manggil saya salah. Nah, harus kecil harusnya. Terus udahlah saya pakai resnet 40 atau bentar saya ganti aja sesuai artikel tadi, intinya tujuan saya gitu. Pengen sesuai artikel tadi. Bentar, saya kembalikan. Tadi resnet ini 52. Nah, tadi artikelnya nanti link artikelnya juga saya berikan. Resnet 152. Ini aja resnet 152. Cara menggunakan. Udah ada. Ya udah 50 itu aja. Udah saya running. Bismillah. Ini saya bersihkan dulu. Nah, ini sudah membaca datanya. Proses membaca data. Nanti kalau memang terlalu lama ada yang saya skip, intinya biar tidak nunggu. Terus saya kasih tunjukkan hasil akhir setelah dilakukan klasifikasi. Ini intinya membaca data yang kita punya. Jadi nanti semua data yang kita punya itu diambil fiturnya. Setelah selesai diambil fitur, baru di training untuk dibuat klasifikasi. Model trainingnya saya pakai menggunakan ini regresi linear. Logistik regresi. Ini logistik regresi. Nah, ini saya matikan ini artinya dia ada yang saya coba pakai SVM, ada yang pakai KNN. Sebelumnya saya tunjukkan hasil sebelumnya tadi. Saya skip aja biar tidak terlalu lama. Nah, saya lanjut lagi. Tadi saya skip memang karena waktu untuk membaca datanya lama. Ini saya tunjukkan. Jadi saya ulang lagi. Kalau misalkan ada di artikel tersebut itu menyampaikan menggunakan fitur ekstraksinya adalah transfer learning, kemudian proses klasifikasi gambarnya adalah machine learning, maka prosesnya seperti ini. Jadi kita panggil dulu library-nya. Tadi saya sudah nyampaikan kalau pakai ResNet 150 V2 itu di sini tidak dikenali. Nah, terus akhirnya saya menggunakan ResNet 50. Nah, ini dibaca gambarnya yang ada di folder, mulai dari folder training. Nah, di ekstensinya apa harus dilengkapi. Kemudian gambar testing kita lengkapi ekstensinya juga. Kemudian ini adalah proses menyimpan semua data yang ada di ini, kan ini membaca datanya yang ada di folder tadi, gambar-gambarnya. Nah, ini gambarnya dibaca, baik itu yang data fiturnya ataupun labelnya. Nah, kemudian labelnya dikonversi ke bentuk encoder ini. Di encoder. Selanjutnya ini menyeplit data, membagi data training testnya. Terus ini proses manggil model dari ResNet 50 beserta bobot arsitektur. Ini yang prosesnya tadi lama, termasuk membaca gambarnya. Setelah itu di sini proses melakukan pengambilan fitur. Ini pokoknya mengambil fitur, ekstraksi fitur, disimpan X4 ini. Terus setelah diambil fitur, ini data trainingnya, dilakukan pembuatan model. Ini memanggil model untuk dilakukan ini klasifikasi model training. Ini di training. X-nya apa? X-nya adalah fitur ini tadi. Terus Y-nya setelah selesai, data yang tes juga sama dilakukan ekstraksi fitur, disimpan di ekstraksi fitur ini. Terus model yang kita punya adalah model, saya pakai KNN dengan N-nya 1 di sini. Nah, ini terus dilakukan prediksi, hasil prediksinya dilakukan perhitungan akurasi dan dilakukan penampilan dalam bentuk confusion metric. Ini confusion metricnya. Ini hasilnya, yang sebelah sini saya agak geser. Nah, ini saya geser dikit. Nah, ini adalah hasil ekstraksi fitur. Memang gambar sel image itu sampai ribuan ya, makanya ini kelihatan ya, ini berapa ribuan, makanya lama tadi saya skip lama. Terus ini hasil akurasinya pakai KNN dengan K-nya 0,6. Kenapa kok menggunakan KNN tadi sebelumnya, padahal saya nyampaikannya menggunakan logistik regresi? Karena juga lama juga.
Ini tadi saya sampai nunggu berjam-jam. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil confuse-nya. Ini jadi prosesnya kalau saya dari, nah ini adalah proses membaca gambarnya. Ini ada dua kelas, yaitu kelasnya adalah parasit sama uninfected. Nah, dari masing-masing gambar, nah ini terus dilakukan ini proses pemanggilan ResNet. Ini proses manggil ResNet ya, artinya download. Setelah diambil resepnya ditampilkan. Setelah ditampilkan, nah ini masih geser ke bawah. Nah, setelah itu dibuat model untuk diklasifikasi. Jadi tahapannya adalah mengekstraksi fitur gambarnya menggunakan transfer learning sesuai artikel ini. Mohon maaf, saya sampaikan. Lama ya, memang tadi habis dipakai ngerunning, agak berat. Nah ini, jadi ini beritanya untuk mengekstraksi fitur. Nah kalau di sini kan dia menggunakan concatenate yang diusulkan. Ini kan concatenate. Nah saya enggak, dari ekstraksi fitur langsung saya pakai untuk membuat model klasifikasinya dengan KNN, terus baru diklasifikasi. Seperti itu penjelasannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak-banyak membaca dulu, jangan tiba-tiba langsung mengusulkan ini judul saya, kan, tapi membaca terus mengusulkan apa itu berdasarkan ini loh yang membedakan, ada gapnya tadi. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.